Ibu Hajah Laila Kodriah, Sarjana Ekonomi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ibu Zainia belum hadir ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min rahmatin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati segenap anggota Dewan DPRD Provinsi Jatim, Ibu Haja Umi Zahra MSI, Ibu Hari Putri Lestari SHMH, Ibu Haja Lailatul Qadriyah SE, dan juga Ibu Haja Zaini SAG. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan Allah Ta'ala bisa berkumpul di forum ini untuk melaksanakan public hearing untuk membahas tentang Raperda, rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur. Insya Allah semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa menghasilkan keputusan yang terbaik untuk pesantren se-Provinsi Jawa Timur dan umumnya untuk pesantren se-Indonesia. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah, Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 yang telah disahkan itu hadir tidak serta-merta. Banyak perjuangan lahirnya undang-undang pesantren tersebut. Kalau dalam waktu yang dekat itu bermula mulai tahun 2003 ketika lahir Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tetapi di dalam undang-undang itu tidak mengatur rinci tentang bagaimana pesantren. Lalu alhamdulillah pada zaman Presiden Bapak Jokowi melalui Kepres keputusan Presiden pada tahun 2015, Bapak Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden adanya Hari Santri pada tanggal 22 Oktober. Jadi alhamdulillah Presiden Jokowi mengerti betul bagaimana perjuangan santri dalam memerdekakan Indonesia. Bapak Jokowi mengerti betul bagaimana kaum santri memiliki saham besar dalam pendirian Republik Indonesia ini, sehingga beliau sampai mengeluarkan Kepres pada tahun 2015 tentang Hari Santri. Lalu dilanjutkan, setelah itu dilanjutkan alhamdulillah sehingga lahir Undang-Undang Pesantren pada tahun 2019. Itu kalau kita lihat di data anggota DPR RI 286 hadir memberi persetujuan tentang Undang-Undang Pesantren. Tentu undang-undang ini memiliki turunannya, sehingga pada bulan Februari kemarin tahun 2021 ini DPRD Provinsi Jawa Timur membentuk pansus tentang Raperda pesantren. Sebenarnya Undang-Undang Pesantren ini memiliki perda sudah didahului oleh Jawa Barat. Tapi insya Allah semoga dengan kehati-hatian DPRD Provinsi Jawa Timur dalam membuat perda ini, sehingga moga-moga bisa komprehensif nanti perda yang akan disahkan. Dan alhamdulillah lagi pada bulan September tahun 2021 Bapak Jokowi telah membuat perpres tentang dana abadi pesantren. Jadi alhamdulillah secara beruntutan pesantren mendapatkan kognisi, pengakuan, dan juga selanjutnya afirmasi dan juga fasilitasi. Tentu ini semua tidak lepas dari para pendahulu kita, para ulama-ulama terdahulu. Kalau ulama-ulama terdahulu memikirkan pesantren itu dengan tirakat, alhamdulillah kita sebelum memikirkan pesantren sudah makan malam dulu di bawah gitu nih.
Kalau ulama-ulama dulu memikirkan bagaimana pesantren ini bisa eksis dengan tirakat, tidur di tikar, alhamdulillah kita punya jatah kamar masing-masing. Sehingga izinkan saya, mari kita memulai diskusi ini. Kita baca Fatihah untuk para ulama terdahulu yang telah meninggal memperjuangkan Indonesia dan juga pesantren, sehingga kita ini kebagian sebagaimana firman Allah, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan yusra, kita ini tinggal kemudahan saja. Dulu ulama-ulama itu ingin menyuarakan pesantren pada zaman tertentu, oleh penguasa itu tidak didengar. Sekarang kita justru yang didatangi oleh dewan-dewan beliau-beliau ini, justru beliau-beliau meminta kita untuk mengaspirasikan apa keinginan kita. Ini semua tentu sebagaimana firman Allah, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi izinkan saya, mohon maaf ibu-ibu narasumber, izinkan saya untuk mari kita membaca surah Al-Fatihah untuk para pendahulu kita, ulama-ulama yang telah meninggal dalam memerdekakan Indonesia, yang memiliki saham besar dalam kemerdekaan Indonesia, dan juga ulama-ulama yang telah meninggal yang mendirikan pesantren dengan segala keterbatasan. Lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana wa humma al-islam wal iman hadani a'damun ni'am wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita dalam rangka public hearing atau istilahnya nanti kami lebih mendapat asupan ya, masukan yang lebih implementatif misalnya seperti itu, kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada khalifah dunia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini hadir tengah-tengah kita semuanya anggota Pansus Pengembangan Pesantren yang telah dibahas selama 22 tahun anggaran 2020-2021 ini dalam proses. Yang sebelah kiri kami tadi sudah diperkenalkan Ibu Hari Putri Lestari dari fraksi PDI Perjuangan. Beliau juga istilahnya concern juga di perjuangan ketenagakerjaan. Kemudian di sebelah kanan kami perkenalkan pula Ibu Lailatul Qadriyah, sama yang dapilnya dengan kami ini, dapil Jember Lumajang ini bertiga ini. Nah, jadi kalau dalam satu forum kita solid lah, kalau sudah di lapangan nyari suara nah itu baru nanti. Gitu ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa, dinamika. Memang di politik itu seninya di situ, art ya. Ya ada dinamikanya di situ. Kemudian yang sebelah kanan sekali, selamat datang di tengah kita di Kabupaten Jember Ibu Zenie ya, ini 2 periode di anggota DPRD Kabupaten Situbondo. Nah sekarang melangkah ke tingkat regional di tingkat provinsi Jawa Timur dari Partai Persatuan Pembangunan. Nah, kita kasih aplaus untuk memberi semangat Ibu Zenia, alhamdulillah senior di dalam konteks keparlemenan. Kalau yang 3 ini masih newcomer. Sebelum kita kami memasuki beberapa headline dari istilah paparan kami menyampaikan salam takdim dari Ketua Pansus Pengembangan Pesantren Bapak Haji Hartoyo SHMH. Satu dan lain hal untuk berbagi tugas. Beliau tugas di Bakorwil lain untuk juga sama seperti ini public hearing dan juga merangkap beliau untuk pembahasan rencana anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2022. Bapak Ibu hadirin sekalian, secara teknis memang raperda ini sudah di announce atau dipublish ke elemen masyarakat yang lain, termasuk yang paling simpel yakni di Bakorwil 1 misalnya di kota Surabaya dan seterusnya, Bakorwil 2 di Madiun dan seterusnya, Bakorwil 3 Malang dan seterusnya, Bakorwil 4 masuk Pasuruan ya, Madura, Bakorwil 6, nah kita nih Bakorwil 5 ini yang meliputi ini Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dari Kementerian Agama, kemudian Kabupaten Lumajang dan seluruh Bakorwil 5
kemudian bagian Kesra ya mudah-mudahan hadir juga yang utusannya juga di lingkungan Bakorwi 5, kemudian segenap pengurus organisasi kemasyarakatan termasuk NU Muhammadiyah di lingkungan Bakorwi 5, kemudian juga dari Dewan Pimpinan Daerah ya DPD LDII di Bakorwi 5, kemudian para pengasuh pondok pesantren utusannya ataupun langsung pengasuhnya alhamdulillah dari lingkungan Bakorwi 5 alhamdulillah pada hadir pada hari ini. Sekaligus juga kami mengucapkan salam dari beberapa teman-teman kita, mitra kita sebenarnya kita undang tapi ini lagi running tentang APBD 2022 jadi kita berbagi tugas untuk public hearing di Bakorwi 5 ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesungguhnya ini bagian kantor moderator pengantarnya dari moderator ini Mas Rahman ini adalah keponakan dari Gus Yusuf Muhammad yang dulu ketika transisi amandemen yang keempat Undang-Undang Dasar 45 mencetuskan menitipkan ya istilahnya Gus Yusuf dan teman-teman waktu itu saya juga ikut berproses waktu masih di Jakarta ya maklum Mbak 20 tahun ya ngenger istilahnya nyari apa istilahnya apa ya bambu di jalan 20 tahun jadi kami ikut berproses itu menitipkan bagaimana arsiran dari sekian triliun anggaran negara itu misalnya 2000 triliun ya kala itu 2017 misalnya itu bagaimana arsiran berapa persen untuk pendidikan 20% waktu itu lah 20% arsiran pesantren arsiran dari 20% itu berapa lah ini yang dimatematiskan bagaimana dititipkan sehingga keluar sekarang kepresnya presiden terkait dengan pesantren. Jadi itu ada sejarahnya ketika 20% untuk pendidikan dan kita istilahnya bukan meminta, istilahnya memohon, mengharapkan ada rekognisi terhadap dari negara terhadap pesantren seperti itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, berangkat dari kalau tadi diminta oleh moderator terkait bagaimana sinergitas negara dan pesantren dalam pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur, maka kalau terkait mengangkat dari kaidah agama dan kekuasaan adalah dua hal yang seperti saudara kembar kata Imam Ghazali kan seperti itu. Agama adalah fondasi atau asas kekuasaan, kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berfondasi niscaya akan runtuh dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang sia-sia. Nah seperti itu maka pentingnya seperti simbiosis mutualisme seperti ibarat dua sisi mata uang, maka negara dan agama saling mengisi. Justru yang memberi nilai-nilai spiritual adalah agama seperti itu. Oleh karena itu di tingkat Jawa Timur misalnya kiprah pesantren cukup besar dalam membangun jiwa nasionalisme dalam merebut kemerdekaan juga. Kemudian hal ini disampaikan misalnya ada sejarahnya misalnya di Pasuruan ada tokoh-tokoh yang misalnya melawan kolonialisme itu berangkat dari kalangan santri seperti itu. Sudah kita secara mafhum, secara muktabaroh sudah mengenal tentang historical seperti itu. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, latar belakang Raperda pengembangan pesantren, kalau detail soal undang-undangnya kan sudah kita istilahnya 3 tahun yang lalu, jadi bisa sudah direfleksikan, dikaji ulang, ada juga yang tidak misalnya tidak implementatif pada tingkat lapangan seperti itu ya ini bisalah saling mengisi. Oleh karena itu secara filosofis pesantren memang merupakan kalau Gus Dur menyampaikan pesantren memang merupakan subkultur atau sistem nilai yang memberikan muatan nilai spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat di berbagai aktivitas kehidupan. Nah, adapun yuridisnya secara simpelnya kalau Raperda pengembangan pesantren ini turunan dari Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren. Alhamdulillah terkait dengan undang-undang ini Ibu sahabat sekalian, ketika kami 2016 diminta membuat naskah akademiknya Undang-Undang pesantren, jadi kami pikir waktu itu bisa selesai lah, istilahnya 6 bulan 8 bulan, tapi sampai 3 tahun baru 2019 disahkan. Sesungguhnya tidak ada dinamika di kalangan parlemen ketika itu, misalnya melawan atau tidak, meskipun dari kalangan fraksi PDIP waktu kalangan nasionalis malah justru mendukung bahwa investasi para ulama dan kalangan nasionalis waktu itu memang bersatu untuk merebut kemerdekaan melawan kolonialisme itu. Jadi tidak ada kalangan, justru yang legislatif ya tidak terlalu ini istilah berpayah-payah kalau kita memang harus meyakinkan pentingnya urgensinya misalnya Raperda pesantren di tingkat Jawa Timur ini.
Ibu hadirin sekalian, kemudian ini masih kita menurunkan atau menerjemahkan dari fungsi pesantren dalam mengisi kemerdekaan, yakni fungsi pendidikannya, fungsi dakwahnya, tentu fungsi pemberdayaan masyarakat yang secara genuine memang agent of change itu memang dari pesantren yang ada selama ini. Nah, ini saya pikir norma-norma itu sudah bisa kita, sesungguhnya sudah ada nyatanya real di kalangan pesantren, di lapangan sudah ada. Ini hanya kita menarik pada norma batang tubuh gitu aja lah, dibahasakan dengan sesuai dengan bahasa konstitusi atau sesuai dengan bahasa perundang-undangan. Seperti itu. Fungsi pesantren untuk mewujudkan tujuan negara ini langsung coba slide-nya sudah jalan slide. Nah ini seperti yang kita pahami, fungsi pesantren untuk mewujudkan bagaimanapun BPS belum mengukur IPM dari kelulusan pesantren, sehingga dianggap IPM Jawa Timur masih di bawah Jogja misalnya, masih di bawah zona Sumatera. Karena apa? Dianggapnya ribuan, ratusan ribu yang alumni pesantren ini tidak kategori sekolah formal, sehingga BPS tidak mengakui. Sehingga inilah bagian dari PR kita, PR Jawa Timur, catatan bahwa IPM kita rendah karena belum terhitungnya SDM alumni pesantren masuk pada kategori sekolah formal dan menerima ijazah. Nah itu loh. Nah, oleh karena itu di beberapa batang tubuh di Raperda juga disampaikan bagaimana ada asesmen misalnya kejar paket ABC biar itu masuk pada kategori yang diinginkan BPS. Nah, kemudian bagian dari sebenarnya kan istilahnya sejak dulu kan pembangunan karakter building sudah di pesantren. Namun demikian karena secara formal hitungan BPS seperti halnya misalnya IPM itu dihitung dari misalnya angka partisipasi sekolah setinggi apa, kemudian tingkat kesehatannya juga diukur seperti apa, sama tingkat income generating masyarakat seperti ada, itu pengukur IPM dari situ. Nah di sini mudah-mudahan nanti pada public hearing ini, pada diskusi kita bisa mendapat masukan-masukan baik pada persoalan tingkat istilahnya terutama di pendidikannya ya, ini ya penyelenggaraannya, kemudian maupun pada tingkat kelulusannya, maupun pada terakhir bagaimana istilahnya alumni pesantren juga memberi kontribusi yang positif terhadap pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Saya pikir itu terlebih dahulu. Terima kasih moderator. Pesantren itu setidaknya memiliki 5 syarat disebut sebagai pesantren. Di dalam undang-undang yang pertama ada kiainya atau pengasuh atau bunyai. Yang kedua ada santrinya. Karena kadang ada pesantren pelangnya tapi tidak ada santrinya. Ini kok banyak yang ketawa, nggak tahu kan? Yang ketiga ada pondoknya atau asramanya. Jadi selain kiai, santri, yang ketiga ada pondok atau asramanya. Yang keempat ada masjid atau musolanya. Lalu yang kelima ada pengajian kitab kuningnya. Ini yang disebutkan oleh beliau Ibu Mizahro, bagaimana pesantren itu dinamakan pesantren dalam perspektif negara ketika memenuhi bahasa beliau arkanul ma'had, seperti itu. Unsur-unsur bagaimana pesantren itu diakui eksistensinya oleh negara. Ini sekilas tentang pandangan umum pesantren dalam perspektif negara. Mari pada sesi selanjutnya sama-sama kita dengarkan beliau anggota DPRD dari fraksi PDIP, seperti itu. Beliau adalah Ibu Hari Putri Lestari SHMH, Dapil Jember Lumajang, Bu ya, seperti itu. Alhamdulillah beliau bersama-sama dengan fraksi-fraksi yang lainnya ikut memperjuangkan bagaimana Raperda ini menjadi perda. Karena memang sejarahnya Bung Karno itu dekat sekali dengan kaum agamawan, Ibu. Bagaimana ketika sudah proklamasi kemerdekaan, Belanda datang lagi, lalu Bung Karno meminta fatwa kepada Ki Hasyim Asy'ari, sehingga muncul maklumat itu, sehingga terjadilah peperangan yang lalu yang dikenal dengan peperangan 10 November. Jadi mari kita dengarkan penerus Bung Karno.
Jadi beliau ini jauharnya insya Allah santri, gitu ya. Jauharnya saya rasa panjenengan semua paham apa artinya, gitu ya. Mari kita dengarkan Ibu Hari Putri Lestari tentang pesantren sebagai salah satu tolak ukur indeks pembangunan manusia Jawa Timur. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya, sekarang trennya lagi salam sehat karena COVID ya. Saya ini mendapatkan tugas dari PDI Perjuangan untuk memperkuat Raperda pengembangan pesantren ini tentunya dengan berbagai pertimbangan. Dan salah satu, kalau katakan kalau di sini semua bisa saya ini ahli pondok, ahli agama, tapi dalam Raperda ini kan kita bukan bicara konten terkait dengan ajarannya, tetapi lebih ke arah pemerintah dalam hal ini adalah peningkatan pengembangannya, intinya kepada pengembangannya. Saya mencoba menyampaikan, mohon maaf apabila ada keterbatasan. Latar belakang tadi sudah disinggung sama Bu Umi, salah satunya saya intens fokus terhadap masalah ketenagakerjaan. Ini ada korelasinya dengan Raperda ini, karena pengembangan. Ya. Langsung saja kepada sebenarnya saya lebih senang berdiri sih, tapi tadi Bu Umi duduk manis, saya juga menyesuaikan, mohon izin. Ya, jadi tujuan pembentukan Raperda langsung to the point, yaitu pertama adalah titik beratnya adalah pengembangan pesantren. Ya, pesantren itu sudah soal ajaran agamanya, hadis dan lain-lainnya sudah pakemnya para ustadz atau kiai ataupun gus. Nah, tapi kita mendorong pemerintah untuk pengembangannya dalam melaksanakan fungsi pendidikan dakwah dan terutama pemberdayaan masyarakat. Berikutnya adalah memperluas akses peluang atau jaringan keberlangsungan pendidikan bagi masyarakat khususnya terutama yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan pesantren. Berikutnya adalah memfasilitasi rekognisi atau pengakuan terhadap pendidikan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Berikutnya adalah kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di pesantren. Kemudian melakukan upaya penguatan wawasan kebangsaan. Jadi sekarang memang kita wajib untuk karena kita hidup di Indonesia nasionalis ya, jadi wawasan kebangsaan ini kan apalagi sudah ada paham yang merasa paling benar sehingga akan membelokkan ideologi atau aturan hukum yang ataupun landasan dasar hukum, undang-undang dan lain-lain yang sudah disepakati oleh pendahulu dari pendiri bangsa kita, bangsa dan negara kita. Kemudian membangun kerja lintas sektoral di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama instansi vertikal dan masyarakat. Fungsi pesantren, ya saya nggak usah detail, saya rasa ini fungsi pendidikan, dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Sebagian pondok-pondok besar, saya rasa sudah melakukan ini. Ada yang sudah bahkan sudah siap lah ketika keluar dari pesantren, mendirikan sebagai entrepreneur ataupun membuka usaha mandiri lah, tidak harus bergantung kepada peluang ketenagakerjaan yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Kemudian terkait dengan Raperda dan IPM Jawa Timur, Indeks Pembangunan Manusia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebenarnya tidak berwenang mengatur mengelola pesantren sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan pasal 9 ayat 3 tentang peraturan pemerintah 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Wewenang itu terletak pada Kementerian Agama. Meskipun demikian, pemerintah Provinsi Jawa Timur berkepentingan untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi pesantren untuk mempercepat indeks pembangunan manusia di Jawa Timur. Ya, ini sebagai gambaran saja. Slide berikutnya. Sangat memprihatinkan Provinsi Jawa Timur yang notabene banyak santri NU, Muhammadiyah dan lain-lain,
kita di Jawa, Pulau Jawa ini terendah, yaitu posisi terendah ya kalau untuk Jawa, dan nomor 15 setingkat nasional IPM-nya. Ini kategori pondok besar, pondok menengah atau pondok kecil, ini kita akan mendorong pemerintah provinsi untuk mendata, kemudian memetakan masalah kebutuhan yang utama, pasti butuh banyak, tetapi di skala prioritas. Nah, tentunya semua harapannya ingin dipenuhi, tetapi karena keterbatasan dana, tentunya kami akan skala prioritas untuk secara bergantian atau nanti secara teknis ya, itu setelah perda ini disahkan. Adapun anggaran nanti tentunya akan mendukung tentang pengembangan pesantren terkait dengan pendidikan, kemudian tentang pengembangan sarana dakwah, kemudian pemberdayaan masyarakat, kesetaraan ijazah dan kelulusan, status kelembagaan pesantren, pusat data informasi dan teknologi, koordinasi dan kerjasama, partisipasi dan pendanaan. Itu yang harapannya dengan Raperda ini. Dan sebelumnya sesi saya tutup dari sisi saya. Selama ini kan pondok pesantren yang kami dengar banyak keluhan adalah masih belum diperhitungkan setara dengan pendidikan umum. Ketika terutama ketika ini kita bicara hidup itu adalah kesejahteraan yang utama. Nah, terkait dengan tadi saya kembali ke indeks pembangunan manusia, mau tes di kepolisian juga kadang-kadang yang diprioritaskan yang umum. Kalau mau kerja di PNS lainnya, porsinya ya sekarang sudah ada ya untuk pondok pesantren tertentu, tetapi juga tentunya iya porsinya juga. Tapi di perguruan tinggi juga ada kalau sekarang ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Intinya kita akan mendorong IPM ataupun di pondok pesantren itu tidak hanya mahir kaitannya dengan konteks ilmu keagamaan atau hadis, tetapi keterampilan-keterampilan yang lain tentunya disesuaikan. Program pemerintah. Harap sekali semoga Raperda ini ketika nanti disahkan menjadi Perda Pesantren Provinsi Jawa Timur, semoga pesantren bisa menjadi tonggak bagaimana masyarakat Jawa Timur meningkat indeks pembangunan manusianya. Sebenarnya Ibu Hari, kalau secara realita pesantren saja ketika dulu belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah, alhamdulillah ini narasumbernya semuanya ini tiga-tiganya ini lulusan pesantren. Jadi dulu belum ada undang-undangnya saja, alhamdulillah pesantren memberi kontribusi untuk negara ini. Jadi Ibu Zahro ini beliau lulusan pondok pesantrennya Zainab Siti Talangsari. Kalau Ibu Lailatul Qadriyah beliau lulusan pondok Kiai Syarifuddin. Kalau Ibu Zeni ini lulusan Sukorejo. Jadi semoga dulu saja pesantren tidak memiliki payung hukum bisa memberi kontribusi untuk negara. Semoga dengan adanya undang-undang payung hukum ini pesantren bisa lebih meningkatkan indeks pembangunan manusia. Semoga, amin Allahumma amin. Selanjutnya para kiai, ibu nyai, mari kita dengarkan panelis ketiga, Ibu Hajah Lailatul Qadriyah. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Persatuan Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau Dapil Jember Lumajang. Beliau akan memberi paparan kepada kita tentang pesantren dan fungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah. Mari kita dengarkan paparan beliau. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal
mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, kiai, nyai, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh Ormas, NU, Muhammadiyah, LDII, dan lain sebagainya yang hadir di acara public hearing pembahasan pengembangan pondok pesantren yang dilaksanakan di Jember malam ini. Alhamdulillah, salah satu tugas yang sampai ke saya yakni pesantren dan fungsi pendidikan dan dakwah. Sekali lagi mungkin ada revisi sedikit, Mas Mahrus, Lailatul Qadriyah SS, sarjana sastra, bukan sarjana ekonomi, Mas Mahrus. Ya, bukan puisi Mbak Umi, tetapi sastra Arab. Jadi ya, alhamdulillah, pesantrennya ada 12.000, sementara yang terdata di Ma'had Ali ada jalur pendidikan. Tentu Ma'had Ali itu jalur pendidikan formal. Lembaganya di Jawa Timur ini tersebar, ada 21 Ma'had Ali. Sementara ada santri 6.000 sekian dan ustadznya ada 395 sekian. Pendidikan diniyah yang sifatnya formal. Ada juga pendidikan madrasah diniyah takmiliyah. Pendidikan madrasah takmiliyah itu tidak formal karena takmiliyah itu menyempurnakan, sifatnya menyempurnakan pendidikan formal. Misalnya paginya SD, maka siangnya bisa madrasah diniyah, atau paginya MI, SD, SMP atau MTS, maka biasanya sorenya itu lebih disempurnakan lagi dengan masuk ke madrasah diniyah. Nah, itulah yang namanya madrasah diniyah takmiliyah yang sifatnya non formal. Yang madrasah diniyah formal ada memang yang madrasah diniyah yang ada di pesantren-pesantren, bukan untuk menyempurnakan sekolah umum, tetapi memang ya disitulah karakternya pesantren, ada yang integritas, turnamen formal dan lain sebagainya. Adapun jumlah kalau yang pendidikan diniyahnya yang formal itu ada 39 santrinya, hanya menyelenggarakan pendidikan formal saja, pendidikan non formal saja, atau biasa kita kenal dengan salafiyah, kemudian bisa dua-duanya. Fasilitasi pendaftaran pesantren untuk memperoleh piagam statistik pesantren, fasilitasi penyusunan kurikulum pesantren, kita bisa fasilitasi perolehan nomor induk siswa nasional, fasilitasi penyelenggaraan ujian kompetensi dan penerbitan ijazah. Nah, saya kira semua ada dalam raperda dan bisa panjenengan baca semua. Undang-undang pesantren yang akan diturunkan melalui berupa raperda. Beliau pertama memberi paparan pada kita tentang data pesantren. Jadi data yang tersimpan di Kementerian Agama itu, ya, tadi sudah disebutkan sekitar 6.000 lebih. Mungkin informasi kepada ibu-ibu dewan, ya. Sebenarnya ini mendapatkan informasi dari RMI. Sebenarnya pesantren itu yang ada lebih banyak daripada data yang ada di Kemenang, seperti itu. Mungkin karena psikologi dari para pengasuh yang ada pesantren yang mungkin belum mendaftarkan pesantrennya,
sehingga tidak mendapatkan surat keterangan terdaftar SKT karena takut, sungkan kalau nanti datang ke Kemenak ngurus nanti dianggap minta proposal atau seperti apa, seperti itu. Nah, padahal undang-undang pesantren ini bukan hanya itu, tapi tentang bagaimana ketika pesantren itu terdaftar ijazahnya bisa disetarakan. Mungkin harapan kami kepada ibu-ibu dewan untuk disampaikan kepada Pemprov, semoga Pemprov itu tidak hanya pasif menerima pesantren yang mendaftar, tapi semoga bisa proaktif. Karena terkadang ada banyak pesantren-pesantren yang mereka sudahlah tidak apa-apa, tidak diakui Kemenak, yang penting diridhoi Allah Ta'ala. Itu banyak seperti itu. Nah, padahal semoga Pemprov bisa proaktif sehingga bisa mendata dan mungkin bisa bekerja sama dengan RMI dan lembaga pesantren yang ada di Muhammadiyah sehingga bisa mendapatkan data real, bukan dari pendaftaran tapi Pemprovnya yang proaktif mendata. Dan Ibu Hajah Lailatul Qadriyah juga memberi kita paparan inti dari Perda ini, bahwasanya salah satu anggaran yang akan diberikan kepada pesantren berkaitan dengan 3 sebagaimana fungsi pesantren, yaitu pertama fungsi pendidikan. Jadi ada anggaran di situ untuk fungsi pendidikan, yaitu pendidikan formal atau non formal. Yang kedua ada fungsi pesantren sebagai dakwah. Nah, jadi ada pesantren itu bagaimana mencetak kader dai, dan tentunya sebagaimana paparan dari fraksi PDIP, bagaimana dakwah ini yang moderat, bagaimana dakwah yang cinta NKRI. Dan saya rasa insya Allah kalau alumni PKPNU sudah paham semua siapa kita, itu insya Allah sudah paham. Jadi insya Allah semoga undang-undang pesantren ini bisa dimanfaatkan betul oleh pesantren sehingga tidak mubazir. Karena bagaimana pertama pesantren-pesantren itu bisa terdata, yang kedua fungsi pesantren bisa diserap secara maksimal. Yang terakhir, mari kita dengarkan paparan dari Ibu Zaini SAG yang akan memaparkan tentang fungsi pesantren sebagai pemberdayaan masyarakat. Seperti itu. Insya Allah setelah paparan beliau nanti ada acara inti lagi, yaitu penyerapan aspirasi. Jadi insya Allah ini acara inti pertama, nanti ada acara inti lagi. Jadi sesi tanya jawab itu bukan acara pelengkap, tapi acara inti juga, karena acara ini fungsinya untuk menyerap aspirasi. Jadi monggo kepada Ibu Hajah Zaini SAG untuk memaparkan fungsi pesantren yang ketiga, yaitu tentang pemberdayaan masyarakat. Pada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat kami, sahabat Pansus, Bu Umi, Bu Putri, Bu Laila, karena beda dapil. Jadi 3 ini semuanya satu dapil, hanya saya satu-satunya yang beda dapil. Situ Bondo, Bondowoso, Banyuwangi. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat datang juga yang terhormat kepada para kiai, para masyayikh, pengurus cabang NU di Bakorwil 5, pengurus muslimat, pengurus fatayat, yang kemudian kami juga sempatkan undang untuk hadir, seluruh tokoh, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap semuanya. Wabil khusus salam takdim, salam hormat kami kepada para guru kami, para kiai-kiai kami yang kemungkinan hadir di forum ini. Karena budaya dari santri itu tidak ada mantan guru, tidak ada mantan kiai. Dimanapun kita berada, posisi santri adalah tetap santri, dan kita wajib takdiman wa takriman kepada guru. Jadi salam hormat dan takdim kami kepada para guru kami yang ada di forum ini.
Awal kami perlu menyampaikan sedikit kronologis sebelum ada substansi materi. Saya kebetulan berangkat dari Dapil Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan kami alumni dari Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo, Situbondo. Dan materi yang diberikan kepada kami itu adalah tentang pemberdayaan masyarakat, yang salah satunya itu tentang pemberdayaan ekonomi. Memang pas materi ini karena kebetulan sekalipun kami alumni masih diberikan kesempatan oleh pondok untuk mengabdi sebagai pengurus pusat Iksas di Wakil Ketua Bidang Ekonomi. Jadi masih tetap sambung dengan pondok karena bagian yang tidak terpisahkan dengan pondok pesantren. Sedikit kami menyampaikan prolog sebelum pada substansi materi. Kenapa Raperda ini ada? Jadi ketika ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, kita semua sebagai alumni pondok pesantren, santri juga merasa ada angin segar. Oh, berarti pesantren ini akan diperhatikan. Oh, pesantren ini berarti akan ada sentuhan kebijakan pemerintah yang berpihak pada pesantren. Tetapi faktanya tidak semudah itu kemudian ketika undang-undang itu ada. Mengapa demikian? Karena undang-undang apapun, aturan apapun, ketika tidak diterjemahkan dalam aturan-aturan yang lebih teknis yang memayungi, nonsen aturan itu bisa kita laksanakan dan kita bisa rasakan nilai manfaatnya. Oleh karena itu kemudian Jawa Timur yang posisi pondok pesantren itu paling banyak di Pulau Jawa merasa penting untuk menginisiasi rancangan peraturan daerah tentang pesantren agar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ini secara teknis khusus konten lokal Provinsi Jawa Timur ini bisa ditindaklanjuti secara kebijakan dan secara regulasi. Ini awalnya. Kemudian ketika starting Raperda ini diinisiasi, mungkin ini adalah pansus paling lama. Biasanya pansus Raperda itu masa kerjanya 2 bulan sampai 3 bulan paling lama. Tetapi khusus Raperda pesantren ini lebih setengah tahun kami menjadi pansus. Mengapa demikian? Bagi kami yang menjadi pansus, utamanya teman-teman yang kebetulan menjadi alumni pondok pesantren yang ada di pansus ini, kami tidak buru-buru untuk melaksanakan Raperda ini dan mengesahkan Raperda ini. Mengapa demikian? Karena bagi kami, jangan sampai kemudian undang-undang ada, perda ini ada, justru kemudian konten-konten lokal, kemudian kebijakan-kebijakan yang berciri khas lokal pondok pesantren ini dikebiri oleh pemerintah. Kami tidak mau seperti itu. Maka kemudian beberapa kegiatan-kegiatan dari pansus ini terus kita landing. Jadi selain kita melakukan pembahasan dengan tenaga ahli, kita datang sowan kepada pengasuh-pengasuh pondok pesantren untuk mendapatkan masukan, dan beberapa kegiatan-kegiatan halakoh secara mandiri ini juga dilakukan oleh pondok pesantren agar supaya substansi Raperda ini ketika disahkan sekali lagi ini benar-benar memberikan warna tersendiri pengayoman kepada pondok pesantren dalam tanda kutip tetap menghargai ciri khas lokal pondok pesantren dan menghargai kedaulatan pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu berbeda dengan ormas yang lain. Kalau ormas yang lain itu pakai AD, ART segala macam, tetapi kalau pondok pesantren tidak bisa begitu. Kiai, pengasuh, bunyai itu adalah owner. Owner itu adalah pemilik. Pemilik itu tidak bisa diintervensi secara regulasi kebijakan ketika itu tidak sesuai dengan ruhul jihad yang ada di dalam pondok pesantren itu. Sehingga mohon maaf jika kemudian kok lama banget pansus ini kerjanya, apa aja yang dikerjakan ibu-ibu, bapak-bapak, karena memang kita amat sangat hati-hati. Oleh karena itu, hearing publik pada kesal tentang terorisme dan anarkisme yang kemudian sempat muncul, kemudian ada protes dari para kiai dan para pengasuh pesantren, Bokyao ini kemudian dihapus, ganti dengan wawasan kebangsaan. Oke, kemudian itu dihapus. Kemudian ada juga salah satu pasal yang kemarin sempat ada tentang tim pengembangan pondok pesantren. Sempat di tim pengembangan pondok pesantren itu, di antara beberapa orang, kalau di sini sudah ada di pasal berapa saya lupa,
Tidak ada unsur pondok pesantren yang mewakili di situ, justru ormas yang ada di situ. Kemudian ada pertanyaan, ini kan ngatur pondok pesantren, kenapa kemudian unsur pondok pesantren tidak ada di dalamnya? Akhirnya kemudian pasal itu kita rubah, memasukkan unsur pondok pesantren dalam bagian tim pengembangan pondok pesantren, sehingga posisi fee terakhir pada malam hari ini, raperda ini berisi 12 bab dan 33 pasal. Khusus pasal pemberdayaan masyarakat itu dituangkan dalam pasal 13 sampai pasal 19. Jadi pasal terakhir. Mudah-mudahan walaupun saya materinya paling akhir, tetapi tidak bikin ngantuk seperti itu. Kenapa tidak bicara pesantren saja? Karena apa? Pesantren itu nggak bisa kemudian berdiri sendiri tanpa ada dukungan masyarakat. Ada 3 pilar penting yang kemudian ini penting untuk dijadikan pedoman bagi kita semua terhadap kesuksesan dan kemandirian pondok pesantren. Pertama itu adalah pesantren itu sendiri, yang di dalamnya itu sudah ada unsur kiai, santri yang sebagaimana tadi disebutkan. Kemudian yang kedua itu adalah santrinya sendiri, kemudian yang ketiga masyarakat. Maka 3 pilar ini harus saling berkolerasi antara satu dengan yang lain agar supaya 3 fungsi pondok pesantren, baik fungsi pendidikan, fungsi dakwah, termasuk fungsi pemberdayaan masyarakat, ini bisa jalan dengan baik. Maka kemudian apa yang diatur dalam fungsi pemberdayaan masyarakat? Pertama adalah pemberdayaan ekonomi, yang kedua adalah pembangunan kesehatan, yang ketiga pelindungan perempuan dan anak, yang keempat pelestarian lingkungan, dan terakhir adalah pengurangan risiko bencana. Kemudian siapa yang perlu diberdayakan? Ada pengelola pesantren. Kalau pengelola pesantren itu berarti umanak ma'had, kemudian kiai, bunyai yang mengelola pendidikan di pesantren. Ada pendidik, itu berarti ustadz, ustadzah Provinsi Jawa Timur khususnya. Kami tidak menginginkan peraturan daerah ini menjadi sesuatu yang PHP. Bagus dari sisi substansi, bagus dari sisi produk, tapi minim dari sisi eksekusi. Kita punya banyak aturan, kita banyak peraturan daerah, tapi peraturan daerah hanya jadi kitab. Tapi kemudian ketika akan dieksekusi, ya kurang goodwill dari pemerintah provinsi sendiri, dalam tanda kutip juga kurang anggaran yang kemudian dialokasikan. Kita tidak ingin seperti itu. Makanya kemudian teman-teman pansus itu sering protes ketika pembahasan. Bahwa ya namanya perda kepada pondok pesantren dengan data mulai dari 6.000 berdasarkan emis, tapi 12.000 berdasarkan data real. Kemarin aja bicara BPDGS tadi yang disampaikan Bu Laila, saya sama Bu Umi sama Bu Tari, kita otot-ototan di rapat. Bagaimana tidak, guru madin itu hanya dianggarkan 1 bulan ya Bu. Di Indo itu dianggarkan 1 bulan. Coba bayangkan, kabupaten sudah ready dana sharingnya 6 bulan, provinsi hanya menganggarkan 1 bulan. Untungnya kemudian ketika kita mau mengesahkan APBD perubahan, kita persyaratkan, oke, APBD perubahan kita sahkan, tapi dengan syarat 5 bulan itu tolong cukupi. Akhirnya kemarin alhamdulillah 200,5 miliar ya Bumi, akhirnya itu bisa dianggarkan. BPDGS itu masih BPDGS. Tapi kemudian ada WA juga masuk ke saya, Bu Zai, kenapa itu hanya guru madin? Kami guru TPQ bagaimana? Kami guru RA itu di mana? Jadi ternyata memang banyak hal ya. Ini butuh pemikiran kita bersama. Jadi kondisinya seperti ini, sementara anggaran kita dipotong daunnya itu terjun bebas karena adanya refocusing COVID. Nah makanya ya mudah-mudahan lah raperda ini ketika disahkan tidak minim eksekusi. Jadi bukan tebal perda, tetapi tipis perda, tapi syarat dengan eksekusi. Mudah-mudahan begitu. Nah ketika bicara pemberdayaan ekonomi, kenapa ini perlu dilakukan? Sekalipun kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa sebenarnya para kiai tidak terlalu berharap sebenarnya. Mau disumbang iya, mau diperhatikan iya, mau tidak itu iya. Kenapa? Karena pondok pesantren itu memang didirikan itu berdasarkan keinginan mengabdi tanpa batas kepada umat, berdasarkan keikhlasan dan tidak pernah berpikir akan dapat sumber anggaran dari mana. Akan tetapi karena bagaimanapun juga pondok pesantren di Jawa Timur ini paling banyak,
kontribusi terhadap pembangunan Jawa Timur itu juga cukup besar, maka tidak ada salahnya kemudian kalau pemerintah provinsi memberikan perhatian dalam bentuk sisi pemberdayaan ekonomi. Maka dari sisi pemberdayaan ekonomi ini sebenarnya pemerintah provinsi ini sejak tahun 2020 itu ada program namanya OPO, One Pesantren One Product, program unggulan dari Bu Hovifah. Tetapi memang kalau dikatakan apakah sudah merata Ibu? Belum, karena jumlah pesantrennya banyak. Di tahun 2019 saja itu hanya 150 yang tersentuh. Kemudian selanjutnya per tahun itu hanya 200 pesantren. Berarti praktis sampai posisi 2021 hari ini belum sampai 1000 pondok pesantren yang ada di Jawa Timur yang tersentuh oleh OPO. Apa itu OPO? OPO itu adalah program pengembangan pondok pesantren. Yang dikembangkan itu 3, santri, alumni, dan penguatan lembaga pondok pesantren itu sendiri. Kenapa lembaga pondok pesantren itu perlu dikuatkan? Karena lembaga pondok pesantren ini juga butuh mandiri dari sisi ekonomi. Maka kemudian penting rasanya pondok pesantren itu punya koperasi. Tapi kemudian ketika koperasi ini ada, pertanyaannya di perda ini nanti mau diapakan koperasi pondok pesantren yang ada? Kan pertanyaannya itu. Jangan-jangan nanti kemudian perda ini ada, ayo kita bikin semua koperasi pondok pesantren. Tapi kemudian ketika koperasi ini ada, ya lagi-lagi ya sudahlah. Oh sudah punya ya, alhamdulillah bagus. Nggak hanya butuh bagus, tapi butuh mau diapakan koperasi ini. Maka disitulah perlu penguatan kelembagaan pondok pesantren dalam bentuk koperasi. Kemudian apalagi santripreneur. Bagaimana santri ini mindset berpikir santri itu bahwa ketika dia lulus kuliah, karena sekarang itu pondok pesantren kan sudah banyak yang modern, sudah banyak yang ilmu-ilmu umum, ada akbid, ada macam-macam, farmasi, ada ilmu hukum dan segala macam. Jangan sampai kemudian mindset santri itu hanya saya itu nanti akan kerja apa ketika jadi alumni. Apakah saya, kalau kemudian semuanya berpikir harus jadi PNS, nggak cukup kuotanya. Maka kemudian penting dalam raperda ini mengatur tentang penguatan entrepreneurship santri. Sehingga santri ketika menjadi alumni itu sudah benar-benar menjadi santri yang mandiri, alumni yang mandiri. Jadi jangan dikira bahwa produknya pondok pesantren itu tidak layak untuk publish go internasional. Sebenarnya santri kita punya banyak keahlian, tetapi kita minim kemudian sentuhan pemerintah untuk mengupgrade apa yang menjadi produk lokal yang dihasilkan oleh pesantren. Jadi hari ini tidak usah jauh-jauh, tidak usah orang luar. Kadang santri, alumni, kalau beli kue, beli jajanan dan segala macam, kita bangga kalau beli di Konato, kita bangga kalau beli di Rumah Roti, kita bangga. Beliau anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Persatuan Pembangunan, dari Dapil Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Beliau memberi paparan pada kita, intinya kalau boleh saya ringkas 2, tentang bagaimana fungsi pesantren terhadap pemberdayaan masyarakat. Pertama, yang dimaksud masyarakat dalam raperda ini adalah pengasuh, kiai atau nyai, santri, tenaga pendidik, alumni, dan juga masyarakat sekitar. Lalu yang kedua, tentang apa yang diberdayakan, ini ada 5 yang diberdayakan. Yang pertama, ekonominya. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, pelestarian lingkungan. Yang keempat, pengurangan risiko bencana. Dan yang terakhir, perlindungan perempuan dan anak. Saya tidak tahu kenapa di sini tidak ada perlindungan laki-laki gitu ya. Ini apa namanya, karena di depan ini semuanya ibu dewan ini gitu ya. Moga-moga saja apa namanya laki-laki tidak tergeser. Ini bisa mungkin dimasukkan perlindungan terhadap Bapak, Ibu, para kiai dan ini. Kita sekarang memasuki acara inti yang kedua.
saya izin di sini ada dari beberapa kabupaten, ada dari Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi, ada 5 kabupaten. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk proporsional, adil. Tapi mohon maaf kalau ternyata tidak bisa semuanya terwakili. Tapi insya Allah kami berharap dari 5 kabupaten ini ada masing-masing wakil yang akan menyuarakan aspirasi pada Ibu Dewan yang ada di sini. Bapak Ibu, para Kiai Bunyai, monggo, ini kesempatan berharga sekali. Saya persilahkan kepada masing-masing dari wakil 5 kabupaten. Yang pertama dari Jember, yang dari mana? Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, ada Banyuwangi, yang terakhir Lumajang. Monggo kepada para penanya atau lebih tepatnya yang menanggapi masukan atau apapun seperti itu, mohon kami minta nama dan dari mana atau perwakilan dari mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para masyayikh, para pengasuh pondok yang kami hormati, para narasumber dan semua yang hadir, tentang unsur paling sedikit tentang pesantren sebagaimana tadi disindir oleh moderator, meskipun itu sudah disebut secara jelas di salah satu regulasi yang dijadikan sebagai konsideran, yakni tepatnya pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat 2. Kalau di sana disebut secara tegas, dan saya kira ini penting sekali, bahwasanya unsur paling sedikit pesantren itu ada kiai, ada santri, ada pondok dan asrama, ada masjid atau musola, dan ada kitab kuning. Ini mohon nanti tentu dimasukkan secara tegas di dalam draft ini, karena pada saat ini juga ada beberapa waktu yang lalu, saya tidak tahu memang guyonan atau enggak, di Jember ini pernah terjadi, ada papan nama pondok pesantren, ada kiainya, tidak ada santrinya, tidak ada kitab kuningnya, tapi dapat bantuan dari pihak yang berwenang. Nah ini kan ironis sekali. Ini karena persoalan unsur minimal yang 5 itu menurut saya sangat urgen untuk tetap disebut secara jelas. Meskipun itu di salah satu konsideran sudah disebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon dicek di draft ini pada pasal 10 ayat 2. Ini ada kami punya usulan. Jadi di pasal 10 ayat 2 di sana berbicara tentang beasiswa. Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dan huruf G diutamakan bagi pengelola pesantren, santri, alumni yang tidak mampu berprestasi dan atau hafal Quran. Nah, ini perlu disadari bahwasannya di pesantren itu sebagaimana sumber primer yang dijadikan acuan mulai dari konsideran dan sebagainya, kitab kuning dijadikan sebagai sumber primer acuan pengembangan ilmu. Nah, di sini kalau dimasukkan di sini hafal Quran, dan ini yang terjadi saat ini di kampus-kampus untuk memberikan beasiswa kepada anak hafal Quran gampang, tapi yang baca kitab tidak ada beasiswa. Yang paham kitab, nah ini belum masuk. Memiliki kompetensi pemahaman kitab kuning justru tidak ada. Mulai dari Kemenak, Kanwil, Kabupaten dan sebagainya, hafal Quran masuk ke sini dan sebagainya. Sementara kitab kuning yang itu menjadi urgen dan basis pengembangan pesantren yang dimaksudkan dalam regulasi ini sama sekali disebut. Mohon itu dimasukkan.
Jadi ada kompetensi pemahaman kitab kuning harus masuk. Ya nanti gampang kalau beasiswa tinggal dites. Apa Fathul Qorib untuk masuk S1, untuk Alia, untuk S2 UI, untuk S3 Wahab. Jadi ini supaya ada. Sebab kalau tidak, maka santri-santri kita yang telah pandai baca kitab tidak mungkin mendapatkan beasiswa. Nah, itu terima kasih. Yang ketiga, ini saya hanya berangan-angan saja ini tentang pengakuan dan penghargaan terhadap alumni pesantren yang sudah menjadi guru lama sekali. Kalau masih umur muda, bisa kita ikutkan program Madin S1, S2 dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang sudah umurnya lanjut, 50 tahun ke atas, hanya karena padahal kalau dedikasinya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Berwawasan keagamaan, kebangsaan sudah tidak perlu ditanya lagi. Tapi untuk bisa mendapatkan misalnya apa kayak guru pada umumnya dapat apa itu? Insentif, sertifikasi guru, tidak mungkin bisa. Apa tidak bisa carikan program lain? Sementara murid-muridnya yang kuliah balik ke lembaganya ngajar 3 tahun, ya sama-sama ngajar fikih, masih lebih mumpuni yang tua ini. 3 tahun sertifikasi, Bahyai saya sudah dapat sertifikasi. Panjenengan karena nggak punya ijazah, tidak bisa. Tapi ini dedikasinya luar biasa, telah mencetak sekian banyak orang. Saya kira 3 itu. Kami dari RDI Kabupaten Lumajang yang terhormat para kiai dan masyayikh, para pengasuh pondok dan para hadirin yang kami hormati serta narasumber, pada halaman 4.8 di situ disebutkan pengembangan pesantren adalah suatu upaya dan seterusnya berdasarkan kekhasan, tradisi dan kemandirian pesantren. Nah, kami dari RDI ini basis kitabnya adalah Al-Quran dan Kutubus Sittah. Nah, agar kami nanti bisa diakui kalau terdaftar pada kementerian dan seterusnya menjadi sebuah pesantren, mohon bisa diakui gitu dengan basis kitab kami tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad bin Najah dari lulusan dari PCNU Kabupaten Lumajang. Yang saya usulkan adalah sama dengan yang tadi adalah pondok pesantren itu harus ada penekanan tentang kitab kuning. Jadi jangan hanya pada tahfidzul Quran saja, tapi penekanan pada kitab kuningnya yang harus diutamakan. Jadi untuk santri-santri yang tadi itu disebutkan mumpuni dalam bidang kitab kuning itu harus menjadi prioritas di dalam dimasukkan dalam beasiswa. Seperti itu. Jadi usulan kami sama. Jadi mohon untuk kitab kuning penekanan ini tetap jadi prioritas. Sekarang ini adalah aksaru munafiki umati adalah qura'ah. Jadi sangat miris sekali, kita semuanya ini sangat miris sekali. Sekarang banyak qura', tapi dalam fikihnya, dalam syariatnya ini sangat nihil sekali. Banyak sekali para hufat-hufat yang hafal Al-Quran dari yang mengatasnamakan pondok-pondok pesantren di luar sana, akan tetapi bidang fikihnya sangat kosong sekali, sehingga ketika di masyarakat ini sangat merugikan masyarakat sendiri. Dari Yayasan Pondok Pesantren
pendidikan. Pertama, saya ingin mengusul di bab 7 SIPD, yaitu Sistem Informasi Pesantren Daerah. Supaya semua bisa mengikuti. PPRD ini ada 12 bab. Bab 7 Sistem Informasi Pesantren Daerah. Di situ mungkin ada poin ke-6 mungkin ya, di mana yang mengatur juga mengenai kerja dari santri alumni yang dikirim ke luar negeri dalam tanda kutip menjadi radikal begitu. Jadi mungkin ada poin di situ di mana pemerintah juga menyiapkan informasi itu, kita bekerja sama dengan lembaga pendidikan di luar negeri yang aman dalam konteks apa poinnya nanti mungkin bisa dibantu di situ mungkin dia tuh. Karena seperti kita tahu bahwa pesantren dan santri milenial hari ini yaitu dari tradisi menuju transformasi, dan juga kita mendorong lahirnya Islam yang moderat di Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, demokrasi, HAM. Bahkan hari ini pesantren juga harus mempunyai Kemenkumham seperti itu. Jadi di mana kita bisa menempatkan diri dan memberikan jawaban yang pasti kepada masyarakat di sekitar lingkungan pesantren kita bahwa kerjasama kita dengan lembaga di luar negeri itu aman melalui sistem informasi ini. Pertama itu. Yang kedua, seperti yang telah diusulkan Bu Zainia tadi mengenai santripreneur, alhamdulillah dalam 20 tahun terakhir almarhum pengasuh pesantren kami itu telah sebenarnya mengembangkan 11 budidaya Bapak ya. Sejak tahun 95 sampai 2015. Yang pertama itu ada budidaya jamur, Bu, di mana pesantren kami bisa menghasilkan 1 kuintal jamur dalam 1 malam. Kesulitannya setelah banyak kita dalam pembudidayaan kita berhasil, tadi itu tidak ada pendampingan dalam packaging, akhirnya kita gagal di marketingnya. Itu pun masih banyak akal karena banyak santri, bisa kita bikin OT-OT jamur, bisa kita bikin sate jamur, bisa juga kita bikin, pokoknya ada 7 produk Pak, turunan dari jamur yang tidak laku itu tadi. Kemudian maksud saya Bu Zainia juga memprogramkan bagaimana kalau kita ini sudah berhasil membudidayakan, ada pendampingan gitu yang ke pesantren kita mengenai packaging dan marketingnya tadi. Kemudian usulan berikutnya, sebelum mengusulkan lagi saya mengucapkan terima kasih Pak kepada Bu Zainia karena telah memberikan pelatihan kecantikan dan tata rias di pesantren kami. Alhamdulillah lulusannya sudah sangat produktif Bu Zai. Setiap kalau ada pernikahan santri kami rias sendiri. Bajunya sudah ada. Cuma persoalannya dari sekian banyak lulusan Pak ya, kurang lebih 22 orang itu Bu Zainia masih kesulitan mencari istilahnya lapangan pekerjaan. Kami di pesantren sudah ada memfasilitasi Pak, apa istilahnya ada salon muslimah, sudah ada pakaian pengantinnya, makeupnya sudah ada, tapi tidak terpenuhi Pak. Jadi mohon Bu Zai kalau mengadakan pelatihan sekaligus juga diadakan fasilitasnya gitu Pak, agar lebih produktif lagi. Terima kasih, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena itu barangkali di layanan kesehatan bagaimana di situ juga bisa tercantum tentang bantuan layanan IPA. Ya, kemarin coba ke pesantren Tebuireng, memang di sana sudah ada IPA-nya sehingga air yang digunakan untuk memberikan layanan kepada santri ini ke masyarakat tidak berupa limbah tetapi sudah berupa air bersih yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Bahkan juga bisa digunakan untuk masak kembali. Sementara sekarang yang ada di beberapa pesantren yang tidak punya sungai, pasti itu limbah yang limbah airnya adalah menimbulkan hal yang negatif, bahkan cenderung berefek negatif pada masyarakat. Kemudian yang kedua, mohon maaf saya satu aja Pak. Tadi ada pasal tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ini asumsinya barangkali di pesantren ada hal-hal yang menjadi kasus, tetapi barangkali ketika berhadapan dengan pesantren ini ada cara-cara yang familiar dengan pesantren, tidak menggunakan
teori-teori advokasi atau pendekatan-pendekatan sebagaimana yang berlaku di luar pesantren. Ini seringkali yang terjadi paradoksi Bapak Ibu sekalian, sehingga penyelesaian masalah seringkali ini justru bukan masalahnya yang terjadi, tapi pesantrennya terbawa dampak negatif yang sangat luar biasa. Selanjutnya dari Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana Bu? Mungkin Ashabul Kahfi. Nama di sini yaitu terdapat peraturan daerah tentang pengembangan pesantren. Lah, yang saya maksud pesantren. Saya tahu sejak dulu NU itu membagikan pondok pesantren dengan pesantren itu beda. Pondok pesantren itu ada kiainya, ada musola atau masjid, ada santri, ada asramanya. Tetapi kalau pesantren itu bisa TPQ, bisa pengajian di langgar atau di musola itu majelis Quran dan sebagainya. Jadi ini yang perlu diperjelas dulu, sehingga mana pondok pesantren, mana pesantren. Satu. Kemudian yang kedua, saya yakin kenapa ada raperda atau peraturan. Karena kesempatannya terakhir dan jadi sudah agak banyak yang disampaikan oleh para kiai atau penyanyi, akan tetapi pada prinsipnya kami dari Pondok Pesantren sangat mengapresiasi apa yang sudah diperjuangkan oleh teman-teman DPR ini, yang tertulis di raperda ini sangat manis semua. Insya Allah, andai ini berhasil disahkan, maka akan kesejahteraan pondok pesantren, baik itu secara material maupun sarana prasarana, ini akan sangat sesuai dengan harapan masyarakat, terutama keluarga besar pesantren. Akan tetapi ada beberapa catatan kecil saja yang mungkin perlu benar-benar diperjuangkan oleh teman-teman DPR, karena di sini kan selalu ada catatan di belakang, misalnya pemenuhan sarana dan prasarana, kemudian di belakang ada catatan sebagaimana dimaksud, maka akan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian juga untuk pemenuhan masalah kesehatan, pemenuhan masalah ekonomi. Ini kalau kemudian di belakang tertulis bunyi yang seperti ini seakan-akan semua yang manis-manis itu dengan alasan karena daerah tidak mampu, maka akan terhempas semua. Nah, bagaimana bahasa yang tertulis di raperda ini nanti bisa diperjuangkan agar semua yang akan dijadikan perda ini benar-benar tidak ada alasan karena tidak ada dana kemudian tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Kaitannya dengan fasilitas kesehatan, misalnya saya kasih contoh, saya pernah ada santri jatuh dari lantai 3. Setelah saya bawa ke puskesmas, karena santri punya orang tua santri sebenarnya punya apa itu BPJS, akan tetapi karena BPJS-nya sudah dianggap tidak berlaku karena tidak dibayar oleh bupati pada saat itu, maka semua rumah sakit menolak. Akhirnya karena untuk keselamatan santri, maka kami bersedia untuk membayar. Nah, kalau di perda ini sebenarnya sudah akan diberikan fasilitas untuk setiap pesantren ada puskestren ya. Puskestren. Nah, ini harapan saya nanti jangan sampai
dengan catatan karena APBD terbatas, kemudian tidak difasilitasi. Kemudian yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, dengan bahasa apapun, tapi yang penting untuk diketahui bahwa memang ada beberapa pesantren yang tidak usah saya sebutkan, saya mendapatkan laporan ada kasus-kasus yang dilakukan oleh mohon maaf ustadz atau kiai. Saya tidak perlu oknum, tapi ada. Oleh karena itu di Perda ini sangat penting untuk disebut istilah pencegahannya. Jadi bukan hanya memberikan perlindungan, akan tetapi memberikan pencegahan dan sekaligus sanksinya di situ. Meskipun secara hukum mungkin bisa kasus pidana, akan tetapi bagaimana agar ini tidak ada image yang negatif terhadap pesantren. Kemudian yang terakhir tentang wawasan kebangsaan, sudah bagus sekali, akan tetapi karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mengatasnamakan pesantren, akan tetapi kenyataannya kemudian ada pesantren-pesantren tertentu yang justru menyampaikan hal-hal yang kemudian mengajak santrinya justru punya pemikiran-pemikiran iya, mohon maaf harus disampaikan ini. Oleh karena itu, misalnya dimulai dari yang ringan-ringan, menyanyikan lagu Indonesia Raya haram, kemudian hormat bendera haram, jihad itu pemerintah itu tauhid misalnya. Nah ini yang harus muncul di sini. Mohon dipertimbangkan apakah tidak perlu ada sanksi kepada pesantren-pesantren tertentu yang karena memang pesantrennya berbeda-beda ketika di Indonesia, sehingga tadi tentang wawasan kebangsaan, bagaimana sanksi terhadap pesantren yang ternyata terbukti mengajarkan paham-paham anti NKRI dan lain-lain. Semoga bisa menjadi catatan penting untuk DPRD untuk disampaikan pada Pemprov. Waktu seluas-luasnya kami sampaikan. Oke, dibagi waktunya 5-10 menit masing-masing anggota. Saya memang sebenarnya ingin bagi, tapi karena beliau Dewan Terhormat sungkan saya mau bagi gitu ya. Alhamdulillah ada inisiatif. Oke. Silakan masing-masing panelis untuk menanggapi, masing-masing maksimal 10 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus moderator, Gus Rahman. Ini dulu masih kecil itu saya mondok di situ, ingat jadinya. Jadi sebelum kami merespon, ini biar agak semangat ya. Kalau kita serukan mana suaramu, jawab ini suaraku. Nah, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini. Menyampaikan misalnya dari bahwa sudah given ini pesantren. Sesungguhnya kita memang sudah panjang, sahabat ibu, sahabat sekalian. Bagaimana misalnya di dalam naskah akademik itu tentu kita melakukan pergulatan pemikiran yang luar biasa. Lama sampai 3 tahun, tentu saja bagaimana sebuah undang-undang ini bisa diproduk melalui pendekatan historisnya misalnya. Nah, ini pesantren kan tadi yang disampaikan dari Wali Songo, kemudian Syekh Hasyim Asy'ari dan seterusnya. Tetapi sebagai kebijakan publik tentu saja kita tidak bisa otoritatif misalnya ini haknya NU, nah seperti itu tidak bisa. Tapi kita harus mengayomi, melindungi semua istilahnya kebutuhan atau ini harus melindungi semua kemajemukan yang ada. Oleh karena itu pendekatan historis tentu saja panjang luar biasa, bisa membaca 200 buku, tetapi menormakan kan harus simpel.
tidak bisa. Kemudian pendekatan ini ideologis misalnya, ada pendekatan yuridis, pendekatan filosofis. Nah ini tidak, itu panjang. Kalau naskah akademiknya ada, bisa kita buka dalam naskah akademik undang-undang. Tapi menormakan, nah ini yang kadang-kadang memerlukan bahasa perundang-undangan tersendiri. Nah, oleh karena itu ketika tadi perdebatan tentang debatable tentang judul ini sudah kita lakukan sejak lama. Namun demikian, makanya ada istilah perundang-undangan seperti ini. Akan di depan sehingga kita bisa menyadari, paham. Ya, tadi di sini kan diatur tadi yang disampaikan oleh Bu Zenie bahwa nanti ada fasilitas ini apa peningkatan pemberdayaan dan fasilitas kebencanaan, lingkungan dan lain-lain ya, peningkatan beasiswa dan lain-lain. Tadi sampaikan bahwa kekhawatiran ini merupakan janji manis begitu kan. Peluang atau apa ya? Ini idealnya memang harus dan perda itu kan tujuannya tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, tidak 5 tahun, bahkan insya Allah ya kalau bisa bertahun-tahun, tapi dilihat kondisinya lagi. Kalau terkait dengan apakah perlu ada perubahan perubahan perda atau tidak. Terkait dengan anggaran, perlu saya sampaikan bahwa tahun 2021 itu Provinsi Jawa Timur 34 T, sekitar 34 T itu aja yang sudah disusun di 2020 Dorat-Arit adanya refocusing terkait dengan COVID. Semua dinas, semua PD ada refocusing bahkan sampai 50%. Jadi terkait dengan sudah ditata sedemikian rupa oleh pemerintah, dalam hal ini juga atas persetujuan dengan DPRD provinsi, dengan komisi-komisi yang membidangi, termasuk dengan anggaran. Tapi karena sesuatu bencana kesehatan, ya tatanan itu tentunya menyesuaikan. Nanti kita redaksionalkan di tenaga ahli kami yang biasa membahasakan di Raperda. Itu dimasukkan usulan di Pak Mahrus. Jadi dan atau hafal Al-Quran, alim kitab kuning, itulah intinya. Kemudian yang kedua, perlu ada klausul soal kategori pondok pesantren. Perlu kami sampaikan, bukan ini tidak dimasukkan, tetapi perlu dipahami bahwa Raperda ini itu adalah memuat kearifan-kearifan lokal di Jawa Timur yang tidak dicantumkan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Bagi klausul-klausul yang memang sudah ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 itu tidak dicantumkan lagi karena sifatnya itu adalah mutatis mutandis. Jadi kalau sudah diatur di atas, di bawahnya nggak diatur. Tetapi prinsipnya tetap merujuk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 karena konsiderannya itu salah satunya adalah undang-undang tersebut. Kemudian yang ketiga dari Kiai Abdul Hamid PJNU Jember, kami sepakat inilah yang kemudian diatur di salah satu klausul itu ada bahasa rekognisi. Jadi kan banyak kiai-kiai kita sekarang ini enggak, berarti ini walaupun tidak masuk dalam draft Raperda, berarti menjadi poin yang secara intens Bu Umi, Bu Tari nanti kita komunikasikan di internal komisi nggih, karena ini terkait dengan program pemerintah pusat. Kemudian dari Kiai Haji Zaini Ridwan, Pondok Pesantren Ashabul Kahfi, soal pesantren atau pondok pesantren. Aspirasi panjenengan semua yang disampaikan, semoga Allah menggerakkan hati Ibu Dewan ini untuk bisa memperjuangkan, bisa menjadi perda yang barokah. Yang kedua, semoga perda ini menjadi perda yang barokah untuk semua pesantren, baik itu pesantren yang dekat dengan pemerintah atau parpol, ataupun yang mungkin tidak dekat dengan pemerintah dan parpol. Semoga semua mendapatkan perhatian yang sama, seperti itu. Karena saya teringat, mohon maaf, ini terakhir, beliau Al-Arif Billah Kiai Abdul Hamid Pasuruan ketika diberi uang zaman itu besar sekali, bisa untuk bangun pesantren.
Lalu jawabannya Kiai Abdul Hamid ini, jangan saya. Kalau saya pakai uang ini untuk bangun, nanti asramanya lebih tinggi dari rumah masyarakat sekitar, kasihan masyarakat sekitar. Habis ini akan ada tamu yang butuh uang ini. Ternyata benar. Datang tamu minta izin mau mendirikan pesantren. Akhirnya Kiai Hamid Pasuruan memberi uang 1 miliar lebih zaman itu kepada orang itu, akhirnya bisa membangun pesantren. Jadi padahal Kiai Abdul Hamid Pasuruan itu 130 masjid beliau bangun dengan uang pribadi. Jadi beliau mikirnya bagaimana umat Islam. Beliau tidak membangun Salafiyah Pasuruan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 130 tidak. Tapi justru bagaimana memberdayakan umat. Ini yang dimaksud mungkin ruhul mahad ada di sini. Dan ini diterapkan juga oleh presiden kita dari santri beliau Kiai Abdul Rahman Wahid. Beliau punya pesantren di Ciganjur, tapi uang 3 miliar, ini pengakuan dari Kiai Marzuki Mustamar, uang 3 miliar diberikan kepada orang yang ada di Malang untuk membangun pesantren. Jadi semangatnya bagaimana, sebagaimana yang diutarakan Kiai Abdul Rahman Wahid ketika beliau menjadi presiden, kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, supaya kesejahteraan itu tidak hanya muter kepada orang-orang kaya saja. Kalau selama ini anggaran pendidikan 20% itu hanya untuk pendidikan umum, padahal yang memperjuangkan itu salah satunya adalah legislator dari PKB dari Jember, almarhum Yusuf Muhammad. Alhamdulillah sekarang ada undang-undang pesantren, semoga 20% itu bisa untuk pesantren sebagian seperti itu. Dan beliau Kiai Abdul Mahmud itu contoh bagaimana santri menjadi presiden. Jadi kalau sekarang nasionalis religius, moga-moga tahun 2024 religius nasionalis ya berarti ya, seperti itu. Jadi kebetulan di sini ada PKB, P3, PDI. Dulu pun juga beliau dari PKB dan didukung P3, PDI seperti itu. Ini hanya bercanda saja, tapi kalau panjenengan ngamini ya tidak apa-apa seperti itu. Mohon maaf, semoga pertemuan ini barokah, semoga semuanya mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.